Halo guys. Ya, nama saya Regi. Aku Marga. Aku Vini. Saya Syauki. Dan kita hari ini di video ini akan membicarakan beberapa topik untuk pelajaran kewarganegaraan kita. Yeay. Oh ya, sambil makan-makan. Jangan lupa guys, kalau kita lapar kita nggak bisa mikir. Nah, ya. Makan yang sehat ya guys. Ya. Ini nggak sehat sama sekali tapi nggak apa-apa. Oke, yang pertama itu tentang adanya kelompok separatisme berbasis suku maupun agama. Nah, gimana pendapat kalian tentang itu? Menurut gua sih itu agak sedikit kuno ya. Soalnya kita jujur di era globalisasi ini kita itu harus tahu sifat toleransi terhadap satu sama lain. Apalagi Indonesia itu negara yang beragam. Kita punya berbagai banyak suku dan juga berbagai macam orang dengan background yang berbeda-beda. Kenapa harus ada hal-hal seperti itu? Why gitu? Why? Tapi walaupun di era globalisasi ini tetap aja ada separatisme, apalagi agama, ya kan? Orang mikir kayak agama yang berbeda itu otomatis orang itu berbeda gitu. Jadi masih susah sama orang warga Indonesia itu. Ya sih, kadang aku juga ngerasa gimana ya. Padahal kita tuh udah di satu tempat yang sama ya. Kita emang beda suku, beda agama atau beda apa gitu. Tapi kenapa nggak bisa saling nerima gitu kan? Padahal kita juga pakai bahasa yang sama gitu, bahasa Indonesia kayak buat ngomong bareng-bareng. Tapi masih aja nggak bisa ngerti kalau kita tuh perbedaan itulah yang menyatukan kita gitu. Perbedaan itulah yang membuat kita tuh Indonesia. Maksudnya tanpa perbedaan agama, suku kita tuh kan ada banyak banget. Agama kita juga di Indonesia ini sebenarnya banyak banget kan. Maksudnya selain dari 6 yang resmi diakui di Indonesia, masih ada persen-persen lain kan. Dan itu sih yang membuat kita unik, membuat kita berbeda dari bangsa lain. Terus habis itu selanjutnya itu ada menurut kalian apa sih yang harus dilakukan oleh negara, stakeholder atau warga negara Indonesia pada umumnya untuk menghadirkan rasa kekitaan kepada mereka? Untuk gue sendiri sih kayak gini. Misalnya di saat kita di era ini kita harus ngerti toleransi sama satu sama lain. Dimana kita udah mindset kita udah bisa mentolerasi perbedaan. Walaupun Indonesia itu banyak sekali perbedaannya. Orang satu sama orang lain berbeda banget kan. Misalnya kita bilang gue dari Jawa, ada teman gue yang dari Lombok, dan kita punya perbedaan pendapat tentang suatu budaya atau culture gitu. Di saat itu kita berbicara, kita tidak mempedulikan perbedaan itu karena kita sudah mentoleransi satu sama lain. Kalau kita, gue orang Jakarta, lo orang Lombok, kita punya perbedaan. Lo orangnya sibuk, gue orangnya nggak terlalu sibuk. Gue masih bisa apa dan segala macam, gue masih menganut budaya gue dance dan apa, tapi gue nggak bisa, dan gue lebih menganut ke agama gue sendiri dan juga kebudayaan gue sendiri sebagai orang Jakarta atau orang Betawi. Jadi menurut gue itu untuk menghidupkan rasa kekitaan tadi itu adalah kita belajar untuk mentoleransi satu sama lain. Saat kita udah mentoleransi satu sama lain, rasa kekitaan itu pasti akan datang sendirinya gitu. Padahal sebenarnya konsep toleransi itu sebenarnya sesuatu hal yang amat sangat sederhana, kayak kita cuma bisa menerima perbedaan, udah sebenarnya itu doang. Tapi entah kenapa ada aja orang yang merasa sulit melakukan itu karena egoisme dalam dirinya itu, kayak merasa diri dan golongan atau kelompok tertentu itu lebih superior daripada kelompok lain. Itu sih yang harus harus lebih diperhatikan, bagaimana kita mengembangkan empati kita kepada orang lain. Kalau menurut aku sih kita tuh kayak lebih tahu tempat ngomong aja sih. Mungkin kita ada beberapa kelompok sendiri nih. Misalnya aku orang Palembang. Aku mungkin kalau mau ngomong bahasa Palembang ya ngomong sama orang Palembang gitu kan. Terus aku walaupun aku Islam kan, aku tuh kadang ngerasa aneh aja gitu sama teman-temanku. Aku dulu kan asrama kan. Jadi di asrama tuh ngumpul semuanya. Terus kami tuh ngomong lah macam-macam. Nah, pernah dulu tuh kayak ada berita gitu, orang tuh pindah agama gitu kan, masuk Islam gitu kan. Mereka tuh ngomongin itu gitu, dan di situ tuh ada temanku yang agama yang lain gitu, bukan Islam. Terus kayak aku ngerasa kalau aku jadi dia tuh aku bakal sakit hati gitu. Padahal yang pindah agama itu kan awalnya sama agamanya sama temenku yang tadi kan, kayak gitu sih. Ya kayak tahu tempat ngomong aja biar kita tuh ngerasa
gitu kita tuh satu gitu. Kalau itu kan kelihatan banget kan bedanya, apalagi kayak ih aku seneng banget dia masuk, padahal yang di tempat yang sama tuh ada yang sedih gitu kan. Gitu sih. Nah kalau kan kita udah ngomong pentingnya toleransi ya. Iya. Menurut kita nih lagi diskusi apakah negara sudah cukup untuk mengembangkan ide toleransi ini, dan juga kalau misalnya tidak cukup apa yang harus dilakukan negara? Sebenarnya sih kalau misalnya gue balik kayak gitu, emang sebenarnya kita bisa, cuman mindset kita itu masih, menurut gue masih terlalu tradisional. Karena ya negara yang sangat hebatnya di negara kita itu dimana budaya itu masih benar-benar melekat di sifat kita, karakteristik kita. Jadi sebenarnya terkadang budaya itu ada yang baik, ada yang buruk, tapi permasalahannya itu sekarang gimana caranya kita ngefilternya itu. Jadi menurutku pemerintah lebih harus ngasih toleransi, mengasih kayak suatu ajakan kepada orang lain untuk mentoleransi satu sama lain, kayak mengasih benefits kalau kita bertoleransi satu sama lain. Jadi ibaratnya kita nggak pernah ada lihat lagi perang antara suku, perang antara beda agama dan segala macam. Dan pemerintah juga bisa ngasih tahu apa dampaknya kalau kita nggak mentoleransi orang lain, apa yang akan terjadi di negara kita itu sendiri. Karena kita tahu sendiri kan kalau orang-orang kita, kalau mereka nggak lihat dampaknya, mereka tidak akan melakukan. Mereka tidak mau melakukan, tapi kalau mereka lihat dampaknya, mereka akan melakukan. Apalagi dengan kebiasaan kita sejak kecil, misalnya kayak contoh paling sederhana itu adalah sekolah itu kan ibaratnya itu adalah miniatur dari masyarakat kan, dimana dalam sekolah itu ada siswa, ada guru, ada kepala sekolah, ada staf dan lain-lain. Nah contoh paling sederhananya adalah ketika siswa itu diseragamkan, mereka diwajibkan memakai seragam yang sama. Alasannya adalah untuk meredam ketimpangan sosial misalnya. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir kenapa harus seragam? Padahal sebenarnya tiap anak itu kan sebenarnya unik. Jadi kalau misalnya ketika diseragamkan, oh mereka ini sama. Jadi ketika ada seorang saja misalnya yang harusnya hari Senin pakai baju putih, lalu tiba-tiba dia pakai baju yang lain, pakai baju batik misalnya, dia akan dicap langsung, ih kamu salah kostum. Jadi jadi kayak terbentuk mindsetnya kalau misalnya berbeda itu adalah salah. Padahal berbeda itu tidak salah, berbeda itu ya kalian cuma beda, kalian tidak salah. Kayak emang aku dan kamu berbeda dan itu tidak apa-apa. Pas banget kita ngomongin tentang sekolah, seragam, sekalian juga perang antar suku. Nih kita ke topik selanjutnya aja, aura. Pas banget. Ini ngomong pas banget nih, kita ngomongin sekolah, kita langsung ngomong ke tawuran. Ini tawuran, walaupun gue itu backgroundnya emang daerah dimana banyak terjadi hal-hal kayak gitu. Tapi gue juga masih kaget sekarang di era sekarang dimana ya ibaratnya kita udah cukup udah dewasa buat tahu tawuran itu sebenarnya sangat unbeneficial atau nggak baik buat kita kan. Tapi sampai sekarang masih ada. Emang aneh. Apa pentingnya sih kira-kira tawaran itu menurut kalian gimana? Aku sebagai anak yang dulunya baik-baik, aku kayak nonton relate. Aduh. Aku nggak ngerti maksudnya. Justru aku pengen nanya sama anak-anak yang melakukan tawuran itu tujuannya apa? Tujuannya tuh apa? Pengen lari-lari doang atau? Ini disclaimer ya guys, gue emang berasal dari daerah itu, tapi gue nggak pernah tawuran. Gue nggak berani mainin nyawa gue sendiri buat hal sebodoh itu. Tapi untuk menjawab pertanyaan Marga tadi, kenapa itu mungkin gue bisa ngejelasin sedikit kenapa orang ngelakuin tawuran. Biasanya tawuran itu terjadi dari salah paham atau beda pendapat di antara sekolah lain ke sekolah lain. Gara-gara perbedaan pendapat itu, mereka nggak senang. Dan satu pihak berusaha pengen nunjukin kalau sekolah dia atau pendapat dia itu lebih baik daripada sekolah ini. Tapi mereka menunjukkan hal itu dengan kekerasan. Nunjukin, iya sekolah kita paling kuat lah. Ayo lo maju, lo semua sini maju. Lo semua maju sini segala macam. Wah, itu kalau lo pernah ngeliat tawuran, lo pasti ngerti apa yang gue ngomongin. Tapi ibaratnya kalau lo pernah ngeliat tawuran, ibaratnya gini, bayangin lo pernah nonton semua kayak Hunger Games atau film-film perang kayak gitu. Bayangin
hal kayak gitu cuman di jalannya di deket stasiun bus tapi Dan nggak modal, Nggak pakainya modal. paling ya apa sih, sabuk ya. sabuk Iya. gear motor orang Iya. diambil, orang ngebetak sepeda cuma buat ngambil gearnya doang segala macam, rantainya juga diambil semua, itu cuma buat tawuran. Oh ya, aku juga SMP gue malah pernah tawuran dulu. Kamu pernah? Iya, enggak, tapi aku kan cewek. Jadi kayak aku pengen ikut sih, enggak. Jadi kayak ini aku nggak kasih tahu Kak, dari kemarin soalnya emang gimana ya bilangnya kayak aneh gitu. Tapi emang kayak gitu kan. Aku kan beda daerah juga kan. Nah, mereka tuh tawuran tapi pas dilerai, pas tawuran tuh sama orang-orang ditanya alasannya tuh apa, nggak tahu, mereka nggak tahu alasannya. Jadi kayak Dia cuma ikut-ikutan. Iya sih kayak cuman kayak ayo kita serbu ke situ gitu. Kayak mereka tuh SMS-an gitu kan, mereka masih SMS-an kan. Terus tiba-tiba ketemuan di satu tempat, terus ya udah lempar-lemparan, lala-lala, marah-marahan. Dilerai orang nggak tahu alasannya gara-gara apa. Ternyata dia Nggak lebih jelas unik. sih kayak mereka ngajakin dulu kalian ngajakin dulu gitu-gitu kayak nggak jelas gitu ya jadinya. Jadi ada dua, jadi satu untuk dari sisi sini untuk menunjukkan dominance. Ya, dong. Yang ini nunjukin bahwa mereka tuh nggak tahu emang buat Iya, apa. kayak cuma salah paham gitu. Dan juga bisa dibilang karena mereka mau mengikuti teman-temannya, nggak mau dikeluarkan. Nah, jadi apa yang harus dilakukan sekolah, gak usah sekolah, pemerintah, agar tawuran ini tuh diberhentikan, kayak bukan diberhentikan secara legal, tapi untuk diimplementasikan kepada mindset anak-anak bangsa sekarang Indonesia, bahwa tawuran itu secara fisik gak masuk akal, gak ada bagusnya, gak ada baiknya gitu. Ini agak seru juga nih, soalnya kan kita ngomongin tentang kekitaan, dimana kita bisa bisa ngasih benefit kepada orang lain dan buat kita diri sendiri. Kalau menurut gue salah satu saran dari gue itu sendiri yaitu hukum kolaborasi. Ibaratnya gini, di suatu saat emang ada perbedaan pendapat dan jadi tawuran. Kenapa harus tawuran? Kenapa nggak kita bikin lapangan diskusi? Kayak suatu diskusi di antara mereka dua untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang itu. Dan kita juga menggunakan sistem kolaborasi itu sendiri. Kolaborasi kan ibaratnya gini, pensi kan ada ini semua anak SMA udah pernah ngerasain pensi kan. Nah, kalau pensi itu kan kadang-kadang kan lo cuma lihat pensi di satu sekolah. Terkadang mereka tidak mau berkolaborasi soalnya dua-duanya besar kepala. Mereka bilang kayak oh iya sekolah ini apa, tapi sebenarnya kalau mereka berdua berkolaborasi, keuntungannya itu untuk mereka semua. Jadi dua-dua sekolahnya itu dapat kayak kejayaan atau popularitas yang sama, tapi mereka juga bisa meng-attract orang buat datang ke sekolah mereka. Dan mereka bisa menunjukkan betapa hebatnya sekolah mereka dengan cara yang berbeda. Kan lagi ngomong tentang diskusi dan kolaborasi, kita langsung aja ke topik selanjutnya. Perbedaan etnis, suku, dan agama. Ya. Ada beberapa kasus di Indonesia. Yang paling baru-baru ini kan ada yang gak dikasih izin untuk bikin gereja di suatu tempat. Juga tapi kita fokusnya lebih ke apa itu alasannya tindakan diskriminasi itu. Mengapa kita sudah satu bangsa, satu ideologi lah, bisa dibilang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, tapi tetap aja ada yang mendiskriminasi satu sama lain. Ini kasus yang udah klasik banget sih dari Klasik. dulu. Bahkan di dekat rumahku juga ada yang kayak gitu, kayak jadi ada suatu gereja yang yang rencananya mau dibangun tapi ditolak habis-habisan sampai pihak yang menolak itu membuat spanduk besar-besaran, tapi nggak dikasih tahu alasannya apa. Dan sampai sekarang aku nggak tahu itu alasannya kenapa. Dan balik lagi sih, kalau toleransi itu ya menerima perbedaan. Apakah kamu bisa menerima ini, dan kalau kamu nggak bisa menerima kenapa gitu? Apakah padahal di undang-undang sendiri udah dicantumkan bahwa setiap warga negara itu mempunyai hak untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, ya kan? Tapi kenapa umat agama lain mau mengintervensi? Apakah merasa terancam dengan adanya rumah ibadah agama lain? Tapi kenapa? Kalau menurut gue itu hampir sama kayak hukum dominan tadi, dimana misalnya gini, di satu komunitas atau kampung ini sini Islam semua, dan mereka bikin masjid di mana-mana gitu. Misalnya kita bilang ada 3 masjid, tiba-tiba ada satu orang Kristen ini datang mau bikin gereja.
menurut mereka itu akan terganggu soalnya mereka tidak mengakses perbedaan itu. Mereka menganggap kalau misalnya gereja itu ada di kampung mereka, orang-orang Islam itu akan pindah agama ke Kristen. Biasanya itu hukum dominan, di mana orang yang udah terlalu dominan atau suatu grup yang udah dominan di satu tempat ingin tetap dominan terus. Cuma ada dia di tempat itu dan cuma dia satu-satunya yang mendiamkan tempat itu. Tapi sejak ada ibaratnya bilang grup baru yang ingin menanam sesuatu di situ, mereka nggak bisa. Menurut gue itu pasti mindset yang sampai sekarang pun udah kelihatan banget. Jangan kan di agama, di distrik apapun, bisnis, sosial, pasti selalu ada hal-hal kayak gitu. Bahkan biasanya kasusnya itu bahkan sampai bertahun-tahun, bukan orang-orang itu yang datang ke sana sengaja untuk membuat rumah ibadah, tapi mereka memang sudah tinggal di sana sejak lama dan setelah lihat ternyata orang-orangnya meningkat ya. Bagaimana kalau kita buat ini saja untuk beribadah, tapi pada akhirnya ditolak karena alasan yang tidak jelas. Kalau menurut aku sih kayak ini nih sebenarnya salah penangkapan ajaran agama itu sendiri dari orang-orang situ. Maksudku gini, masing-masing agama tuh pasti ngajarin kita tuh untuk toleransi gitu kan, kayak buat kita tuh menghargai orang-orang lain tuh. Ya gimana kita nunjukin agama kita tuh baik kalau kita tuh ke agama lain tuh jahat gitu. Gimana orang tuh mau menghargai agama kita kalau kita tuh nggak menghargai orang lain gitu kan. Jadi menurut aku kayak mereka tuh kayak gitu tuh gara-gara mereka tuh mungkin nangkepnya kita tuh harus hidup berkelompok dengan agama kita biar kita tuh nggak terpengaruh agama lain gitu kan. Nah malah mereka tuh sampai gimana kayak menolak gitu loh, mau habis-habisan, padahal kita tuh harusnya bisa juga hidup berdampingan sama mereka gitu. Jadi yang mayoritas harus coba pikir kalau bagaimana kalau mereka yang jadi minoritas gitu, bener. rasanya gimana? Iya, aku dulu kan pas SMP kan tempat daerahku kan emang mayoritas Muslim kan. Terus di SMP aku tuh ada satu anak itu Kristen, kayak aku tuh nanya, kamu kalau ibadah gimana? Kan jauh kan, kayak dari tempat aku ke kota kan, itu kan ada di kota kan gerejanya, kayak dia tuh kadang bilang aku kadang nggak ibadah, kadang ibadah kayak nggak jelas gitu, nggak rutin, kayak aku aja tuh sedih gitu dengernya kok kayak gini gitu. Terus kan itu kan sekolah kan negeri juga kan, terus dia tuh kalau mau dapat nilai dia tuh harus ikut pelajaran agama Islam juga. Ya, aku pernah. Kayak gitu kan, jadi kayak dia ikut belajar juga gara-gara kalau nggak ikut pelajaran itu nilainya tuh nggak ada gitu, kosong di pelajaran agama gitu. Jadi kayak gitu, kayak sedih aja gitu kadang lihatnya. Itu balik kita perlu kayak rasa kecintaan gitu, dimana kita tuh harus peduli satu lain dan kita harus tahu ibaratnya kita juga harus kita harus juga memposisikan tempat kita itu sebagai mereka. Kalau kita itu orang lain, apa yang kita lakukan kalau misalnya kita diperlakukan seperti ini, yang apa kita perlakukan dia. Balik lagi ke toleransi dan juga saling appreciate one another, mengapresiasi satu orang juga mengapresiasi perbedaan dan menghargai perbedaan masing-masing. Menurut gua itu kenapa Indonesia menyebut dirinya Bhinneka Tunggal Ika, beragam-agam tapi bersatu. Dan kita terkadang agak lupa terhadap hal itu. Jadi yang perlu kita lakukan itu untuk mengingat hal itu terus. Jadi tujuan video kita, tujuan diskusi kita bukan mau ngajarin kalian semua hal seperti itu. Kita nggak mau ngajarin kalian untuk bersatu apa, tapi kita cuma ingin mengingatkan bahwa orang kita itu adalah orang Indonesia. Maksudnya perbedaan kita itu banyak banget, agama, budaya, pendapat dan segala macam. Tapi kita tetap orang Indonesia. Benar, kita berempat aja di sini udah beda-beda. Kan, tapi kita akur gitu. Kita makan satu ini berdua biasa aja. Ini romantis banget. Romantis banget kan. Kalau boleh cerita dikit sih, aku jadi minoritas kadang suka sedih sih. Kadang aku sejak sekolah dulu selalu masuk sekolah negeri, jadi aku otomatis selalu jadi minoritas dong. Chinese, beragama Buddha, yang kadang-kadang bahkan di sekolah itu yang beragama Buddha itu cuma aku. Dan nggak enak sih, kayak setiap kali lewat, yang paling parah itu tiap kali lewat tuh pasti ada aja yang memandang ini orang Chinese gitu-gitu, terus kayak nggak enak, kayak dijudge gitu loh, kayak kamu tuh berbeda gitu loh. Dan nggak enak banget, belum lagi kalau misalnya, apalagi kalau misalnya orang-orang tua yang namanya tuh masih nama Chinese, itu kadang-kadang ngurus apapun tuh susah banget, dipersulit. Makanya aku punya nama Indonesia
itulah jadi biar aku kalau misalnya punya surat apa-apa tuh gampang, nggak dipersulit gitu. Soalnya ada aja oknum-oknum yang pencatatan sipil tuh emang suka begitu gitu. Jadi ingat guys, walaupun kita semua berbeda, kita harus tahu dan kita harus menghormati satu sama lain. Kalian nggak mau kan di posisi yang ada pas kalian menjadi minoritas. Oleh karena itu, kalian jangan lupa hormati satu sama lain dan juga menghargai satu sama lain. Itu aja dari kita. Nama gue Syauki, Gue Regi. Marga, Vini. dan sampai jumpa. bye bye.